Maestro Apple Steve Jobs meramalkan, di masa mendatang orang akan lebih banyak berkutat dengan komputer atau gadget daripada bepergian menggunakan mobil. Kemajuan teknologi informasi komunikasi atau TIK saat ini akan memberikan berbagai kemudahan dan akses cepat tanpa batas membawa dunia pada konvergensi. Komunikasi yang dulu identik dengan penggunaan kabel pun mulai ditinggalkan. Semua serba nirkabel. Begitupun dengan perkembangan dunia mobile. Handphone menjadi bagian gaya hidup dan kebutuhan pokok bagi komunikasi masyarakat saat ini. Melihat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat, Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah melakukan banyak upaya. Salah satunya adalah revitalisasi dan modernisasi untuk koperasi juga UMKM di Jawa Barat. Salah satunya adalah dengan mendorong para pelaku KUMKM di Jawa Barat untuk memanfaatkan teknologi informasi komunikasi atau TIK sehingga dapat meningkatkan kualitas dan daya saing para pelaku KUMKM di Jawa Barat. Di dalam melakukan pengembangan organisasi, organisasi apapun, mau pemerintahan maupun bisnis, apalagi koperasi UMKM, untuk pengembangan ke depan kita juga harus memperhitungkan lingkungan strategis kita, lingkungan yang ada di kita. Nah, hampir sebagian besar kehidupan kita itu dipengaruhi oleh lingkungan strategis, yang salah satu yang paling mempengaruhi itu adalah teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Jadi sekarang kita merasakan sekali betapa kehidupan kita itu sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi dan komunikasi. Jadi organisasi apapun dipengaruhi oleh ini, sehingga kita harus memperhitungkan bagaimana organisasi kita ke depan untuk memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Karena persaingan sekarang itu, persaingan kualitas pelayanan, nggak ada pilihan lain kecuali kita memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi atas dasar pemikiran tadi, Pak Gubernur punya misi untuk revitalisasi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, nggak ada pilihan lain kecuali memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kenapa seperti ini? Karena perkembangan tren dimanapun sekarang, organisasi-organisasi yang maju, baik perusahaan maupun non perusahaan, itu adalah organisasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk terutama kecepatan pelayanan, terus juga untuk marketing pemasaran. Sekarang pemasaran banyak menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, bahkan negara Cina sekarang dianggap yang paling maju di dunia di bidang e-commerce. Jadi untuk teknologi informasi dan komunikasi dipakai untuk bertransaksi, baik transaksi bisnis, perdagangan dan sebagainya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Itu bagian dari kecepatan pelayanan di transaksi. Sebetulnya saya sendiri punya pengalaman sebelum di Dinas KUMKM ini di Dinas Kominfo, Komunikasi dan Informatika. Nah, ternyata di pusat Presiden melalui Kementerian Kominfo itu punya program yang namanya disebut pemberian nama domain dan hosting gratis khususnya untuk koperasi dan UMKM. Nah, kami sendiri untuk program 1 juta nama domain ini yang dicanangkan oleh Kementerian Kominfo itu untuk 3 tahun, jadi setahun itu kurang lebih ada 350.000 nama domain. Tapi kita sendiri cukup susah, kita sendiri sampai sekarang masih
sekitar 1.500 yang kita sudah himpun untuk diberikan nama domain, baik itu koperasi maupun UMKM. Nah, berikutnya kita juga masih menunggu untuk pendampingannya, karena bisa jadi di tempat kita di Jawa Barat, walaupun banyak perguruan tinggi, kita masih pemanfaatan TIK untuk UMKM ini masih cukup rendah, sehingga kita nanti akan dibantu oleh para pendamping yang sudah terpilih oleh kementerian untuk membantu pengembangan UMKM, mulai dari hal yang mendasar, misalnya membuat website. Berikutnya mereka juga didorong untuk mendisplay produk-produk mereka, produk koperasi maupun UMKM yang punya unit usaha. Dan ke depan sangat terbuka untuk memulai untuk melakukan e-commerce, bertransaksi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Banyak pelaku KUMKM di Jawa Barat yang sudah memanfaatkan TIK dalam mengembangkan usahanya. Mereka memanfaatkan sosial media seperti Twitter, Facebook, Instagram, ataupun WhatsApp, dan media sosial yang lainnya. Berikut kami tampilkan profil 2 koperasi dan 4 KUMKM di Jawa Barat yang sudah memanfaatkan TIK dalam mengembangkan usahanya. Koperasi Kredit Berkat ini berada di Jalan Merdeka, tepatnya Grand Royal Panghegar, lantai 2, nomor 3. Awal mula berdirinya Koperasi Kredit Berkat adalah dari Gereja Katolik Katedral pada saat krisis moneter, yaitu tahun 1998. Kondisi yang memprihatinkan yang menimpa umat di gereja katedral, sehingga tokoh-tokoh umat berinisiatif untuk mendirikan sebuah wadah untuk membantu umatnya. Dari situlah tergagas berdirinya sebuah wadah yang bernama koperasi. Dan koperasi mana yang tepat ditemukan adalah koperasi kredit atau sering disebut kredit union. Sejak berdirinya Kredit Berkat tahun 98, setahap demi setahap koperasi menata diri, pengurus, pengawas, dan anggota konsisten melaksanakan aturan sehingga berkembang pesat. Yang dari awalnya di Kota Bandung, sekarang sudah melayani di beberapa kota kabupaten di Jawa Barat. Saat ini jumlah anggota adalah 2.110. Perkembangan pesat dimulai dari tahun 2005. Setelah kami mengelola atau mengangkat manajer dikelola secara profesional. Manajer dibantu karyawannya mengelola koperasi berkat ini secara profesional dan didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Dari tahun 2005 yang asetnya masih 3 miliar, naik terus hingga saat ini dibukukan aset kami adalah 42.300.000.000 sekian. Keberhasilan Kredit Berkat dari tahun ke tahun itu adalah banding lurus dengan upaya pencapaian visi, yaitu perwujudan persaudaraan sejati antara anggota dengan memakai wadah pendidikan keanggotaan, solidaritas antar anggota, dan kemandirian kelembagaan. Hal itu yang menjadi pegangan pengurus, pengawas, manajemen, dan anggota tersebut. Konsistensi dalam pengembangan Kredit Berkat dalam melaksanakan keputusan-keputusan RAT itu yang menjadi hal yang sangat signifikan dalam menjalankan sebuah roda organisasi koperasi. Koperasi Berkat
masyarakat berkembang, ini didukung salah satu faktor adalah pemanfaatan teknologi informasi. Yang dipakai saat ini adalah sistem informasi kredit union Indonesia, itu Sikundo, yang real time online dan transaksi dilakukan dimanapun, kapanpun, real time online bagi anggota. Dukungan tersebut sehingga anggota semakin percaya dengan koperasinya sendiri. Kami melakukan transaksi di Subang hingga Mayu langsung real time online. Pelayanan di lapangan kami melakukan menggunakan aplikasi Android dengan juga didukung oleh printer Bluetooth. Itu pun langsung masuk ke server yang berada di kantor pusat kami. Anggota juga dapat mengecek simpanan saldo melalui SMS dan dapat melihat transaksi juga bisa langsung dari aplikasi Android. Itu yang koperasi kami makin berkembang dan dapat dipercaya oleh anggota. Koperasi Syariah BMT Icon dimulai dengan modal yang cukup relatif kecil ya. Kita berdiri tahun 2007 itu kita bermodalkan 25 juta yang dikumpulkan dari simpanan pokok para pendiri. Nah, alhamdulillah tahun 2015 Desember kita bisa membukukan aset di angka 29,5 miliar. Nah, ini pertumbuhan yang cukup pesat ini alhamdulillah, karena memang kita mempunyai komitmen yang kuat, SDM yang juga kita profesional, dan tentunya dengan anggota-anggota yang loyal. Karena memang fokus kita adalah bagaimana anggota ini merasakan manfaat dari berkoperasi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, pertumbuhan BMT Icon relatif cukup tinggi sejak awal berdiri sampai sekarang. Hal ini tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya manusia yang profesional dan kita jaga integritas dan kompetensinya. Selain itu, kita juga menyusun bagaimana agar BMT ini bergerak berdasarkan sistem, bukan berdasarkan orang. Kita tidak ingin koperasi kita mati karena orangnya sudah nggak ada. Kita ingin koperasi ini ada siapapun yang mengelolanya. Untuk itu kita bangun sistem yang baik, kita bikin prosedur yang baku, dan itu alhamdulillah di Icon kita sudah laksanakan dengan baik. Selain itu, tidak kalah penting adalah bagaimana kita membangun anggota itu supaya mereka bangga berkoperasi, supaya mereka loyal berkoperasi dengan kita. Setiap tahun kita kumpulkan seluruh anggota untuk melaksanakan rapat anggota tahunan. Setiap tahun juga 50% laba yang kita kumpulkan dibagikan juga untuk anggota dalam bentuk sisa hasil usaha. Oke. Nah, selain itu juga kita tentunya tujuan utama adalah bagaimana secara finansial kita juga kuat. Alhamdulillah kita sudah dipercaya dengan beberapa lembaga keuangan untuk memperkuat struktur permodalan kita, sehingga anggota setiap saat juga memiliki ketersediaan yang cukup di dalam pendanaan karena kita disupport oleh lembaga-lembaga mitra kita. Nah, dengan pemanfaatan teknologi itu sendiri, tentunya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi itu semakin tinggi. Karena selama ini image koperasi kan ya kita tahu sendirilah, orang memandang sebelah mata dengan koperasi karena teknologinya yang jadul lah ya bahasa ininya, dan mungkin juga karena pengelolaannya nggak profesional. Nah, dengan adanya teknologi informasi seperti ini diharapkan kepercayaan anggota semakin tinggi kepada koperasi. Dan ini juga terbukti di dalam perjalanannya, setiap tahun anggota kita meningkat, rata-rata di atas 30% anggota kita bertumbuh. Alhamdulillah, karena kita mempunyai visi bahwa koperasi kita adalah koperasi yang modern dan profesional, kita juga sudah menerapkan teknologi informasi yang terdepan. Di antaranya kita menggunakan yang namanya rekening ponsel. Dengan rekening ponsel seperti ini,
anggota bisa melakukan transaksinya setiap saat, online dan real time. Apa saja yang bisa dilakukan oleh mereka? Mereka bisa melakukan info, ada cek saldo dan ada histori transaksi. Kemudian juga mereka juga bisa melaksanakan transaksi-transaksi jasa keuangan seperti pembayaran telepon, pembayaran listrik, pembelian pulsa dan lain sebagainya. Dan yang paling ke depan adalah bagaimana agar setiap anggota ini bisa melakukan transaksi keuangannya antar anggota gratis, baik transfer, pembelian, dan sebagainya. Ya, kenapa ini penting? Karena kita mempunyai visi bahwa suatu saat kita ada namanya Gerakan Nasional Non Tunai. Artinya, setiap transaksi keuangan itu diharapkan nanti sudah tidak lagi menggunakan uang kertas, tetapi menggunakan uang digital. Nah, dengan cara seperti ini, pengelolaan keuangan akan jauh lebih efisien dan efektif. Artinya, tidak ada lagi sumber dana yang disimpan istilahnya di bawah bantal. Semuanya terorganisir atau terkumpul di dalam suatu lembaga keuangan, diantaranya adalah koperasi kita. Dengan cara demikian, setiap sumber daya ekonomi dari keuangan itu akan termanfaatkan secara optimal, dan bagi pemerintah sendiri ini akan sangat memudahkan. Pemerintah tidak perlu mencetak uang kertas yang banyak, yang cukup mahal, dan bagi masyarakat sendiri dengan adanya Gerakan Nasional Non Tunai ini, masyarakat nanti terbiasa dengan uang digital yang jauh lebih efisien dan efektif. Mereka bisa melakukan transaksi keuangan itu di dalam satu tangan mereka, dan mereka tidak perlu datang ke lembaga keuangan karena lembaga keuangan itu sendiri sudah ada di tangan mereka di dalam bentuk rekening ponsel itu. Baru saja Anda menyaksikan dua profil koperasi yang sudah memanfaatkan TIK dalam kegiatan pelayanannya pada para anggotanya. Nah, selanjutnya kami informasikan bagaimana pengaruh TIK dalam bisnis UMKM. Kabarnya mereka bisa mendapatkan omset puluhan juta rupiah. Anda penasaran? Ini dia. Cuanki CLBK sendiri itu adalah satu singkatan yang artinya cuanki lezat bikin ketagihan. Sejarahnya sebenarnya ini bisa dibilang tidak disengaja ya. Waktu itu saya pada tahun akhir 2013, saya dan teman-teman itu mau mengadakan suatu reuni akbar dengan tema itu CLBK. Dari situ saya perkenalkan cuanki yang ada di saya. Ternyata respon teman-teman itu positif, dan mereka ada yang memberikan saran kenapa nggak coba jual aja cuanki ini secara online. Nah, dari situ akhirnya nama dan usaha ini terbentuk. Ya karena online, ya karena sebenarnya kan cuanki itu makanan khas Bandung, dan tapi dari segi popularitasnya masih kurang dibandingkan dengan bakso Malang gitu kan dan sebagainya. Dan ternyata setelah kita coba jual online, banyak orang yang tertarik, dan sebagian sih memang orang-orang Bandung yang merantau ke luar Bandung sendiri karena tempat dia nggak ada cuankinya, nggak ada. Dan walaupun ada juga rasanya juga tidak seenak yang dia kenal ya, ketika dia di Bandung. Maka dia pengen cuanki yang dari Bandung asli dikirim ke sana. Bahkan kadang-kadang ya ongkirnya sampai lebih mahal dibandingkan barangnya sendiri, tapi dia mau beli karena memang di sana nggak ada. Nah, terus untuk pemasarannya itu ya pertama sih ke teman-teman dulu via BlackBerry Messenger gitu kan, via WhatsApp. Tapi lama-kelamaan kalau ngandelin teman-teman aja kita rasa kurang. Maka kita terus ke media sosial. Pertama ke Facebook dulu. Tapi Facebook sekarang udah tidak seramai tahun mungkin 10 tahun yang lalu. Terus jadi pindah ke Instagram dan Twitter. Twitter juga kita nggak ya lumayan, tapi yang lebih banyak penjualan ya di Instagram, karena mungkin orang
tertarik melihat foto gitu. Jadi ngelihat foto penampilan cuanki kita dan ya visual, lalu ya kabita lah kalau bahasa Sundanya. Terus jadi tertarik untuk membeli. Akhirnya dia membeli, terus dia posting juga di Instagramnya dia. Teman-temannya lihat juga, pesan lagi gitu. Kalau melalui pemasaran dulu waktu masih zamannya saya jualan langsung itu paling banyak itu 20 gesek itu sehari. Jadi penjualannya pakai BBM. Penjualannya pakai BBM, saya tawar-tawarin satu-satu gitu. Kemudian setelah dibuatkan akun Instagram untuk cuanki CLBK, omsetnya itu meledak sampai seharusnya 150 besek. Salah satu keuntungan media sosial itu dia dengan cost anggaran yang kecil untuk pemasaran, tapi mempunyai efek yang sangat besar. Itu yang paling dirasa, karena sekarang bisa dibilang anggaran pemasaran kami hanya dengan modal beli kartu buat perdana internet gitu aja. Itu yang paling utama. Terus sementara pemasaran secara online nanti ada yang pesan gitu kan, jadi bisa seperti efek domino gitu. Satu orang pesan, terus dia posting di media sosialnya dia, teman-temannya lihat dan tertarik, nanti ikut pesan juga, dan seterusnya. Dan juga tidak terbatas pada wilayah tertentu aja, kita bisa kemana saja. Bahkan sekarang penjualan kita yang bukan hanya di Bandung, justru yang paling banyak ialah di luar Bandung sendiri. Ya 60% pembeli kita dari Jabodetabek, terus 20%-nya dari Kalimantan, ya luar Jawa, sementara 20% lagi di Jawa, di Bandung. Untuk para UKM jangan terbentur untuk meminta bantuan memasarkan produk kita, karena kita pun bisa memasarkan produk kita sendiri dengan cara yang murah, sederhana, hanya lewat HP. Pergunakan akun-akun yang sudah banyak sekarang ada seperti Instagram, ada Twitter. Kita bisa jualan di sana melalui media sosial tersebut. Dengan melalui media sosial tersebut, penjualan kita tidak akan dibatasi oleh tempat dan waktu. Kapanpun kita bisa jualan. Apabila kita merasa kesulitan, kalau sekarang itu HP itu dibuat mudah untuk digunakan. Bahkan anak-anak kita pun yang sekarang SMP, SMA sangat bisa mudah sekali untuk mengaksesnya. Jadi buat para UKM, marilah kita belajar kembali bahwa HP penjualan melalui HP itu nggak susah, sama sekali tidak susah. Asal kita mau belajar, terus memberikan respon yang cepat dan bagus kepada konsumen, insya Allah penjualan produk kita bisa sangat terbantu. Itu yang saya rasakan. Tiga tahun lalu saya mulai dengan usaha yang baru kecil-kecilan, berdua sama istri. Produksi juga saya masih berdua sama istri. Posisi saya, status saya masih kerja sama orang lain. Saya coba cari resep yang pas, test food lah akhirnya saya. Target test food tuh saya bikin 1 bulan. Saya coba test food dari mulai bumbu, terus bahan baku dan bla bla bla, semuanya itu semua sebulan. Saya coba test food, saya kasih sama orang-orang terdekat dulu, sama teman dekat, cobain cilok saya bagaimana rasanya, gimana, enak enggak, kurangnya apa, saya cobain. Setelah sebulan berlalu, akhirnya diputuskan, oh ya ini menu yang resep yang pas dengan komposisi yang udah klop. Ya udah, akhirnya saya launching. Launchingnya juga sebetulnya masih yang mouth to mouth, dari mulut ke mulut aja gitu, nggak yang buka toko, nggak juga. Akhirnya saya bikin produksi berdua sama istri saya. Sehari saya coba produksi, ritme kerja saya untuk satu resep itu bisa makan waktu sehari. Itu berjalan selama 1 minggu. Cuma satu resep itu cukup untuk 10 bungkus. Saya masih berputar terus di 10 bungkus produksi seharinya begitu, berdua sama istri saya. Akhirnya kita mikir, loh kenapa sih bikin cilok emang susah?
Akhirnya kita cari komposisi yang pas dan menemukan. Di bulan kedua produksi saya alhamdulillah sudah meningkat, dan di situ baru saya coba mengenalkan cilok saya melalui media sosial. Karena basic saya sebetulnya saya suka media sosial, dan saya belajar gitu trik marketing di media sosial kayak apa. Akhirnya saya launching di media sosial. Pertama kali yang saya bikin itu Instagram. Kenapa harus Instagram? Karena semua orang sudah memakai media sosial Instagram. Di Instagram itu gampang, mau nyari apa aja bisa. Akhirnya saya launching cilok manggugon saya di Instagram dengan foto pertama kali itu menggunakan handphone, karena saya belum tahu nih harus kayak gimana ya, bentuknya kayak gimana ya. Saya pakailah kamera seadanya, saya coba upload foto. Minggu pertama saya bikin ID Instagram belum terlalu rame, karena mungkin baru orang belum ada cilok saya, cilok manggugon, jadi akhirnya itu masih berjalan. Tapi saya nggak patah semangat. Di minggu selanjutnya saya terus posting. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu saya posting terus, dan alhamdulillah responnya makin sini makin bagus. Produksi saya yang tadinya cuma satu resep satu hari, saya satu hari mulai menginjak bulan keempat itu sehari udah 50 bungkus terjual habis. Saya begitu gencar, terus pakai sosial media, saya coba posting, terus basic saya karena fotografi juga, jadi saya tahu angle yang pas bagaimana, yang bagus buat jualan kayak gimana. Akhirnya saya tahu, terus saya coba posting, dan alhamdulillah hasilnya sampai hari ini. Meskipun follower saya nggak banyak di Instagram, tapi buat saya followers di Instagram itu nggak terlalu penting. Kan sekarang bisa beli followers di Instagram, tapi buat saya followers yang ada di Instagram saya semuanya real dan bukan fake account. Dan buat saya, dengan followers saya yang ada di Instagram, saya sih pengennya semuanya beli cilok saya. Kebayang nggak sekarang saya harus ada kompetitor saya yang followersnya sampai 30.000 dan ada yang sampai 60.000. Buat saya itu mah bukan hal besar, tapi yang penting gimana caranya semua follower saya beli cilok saya, itu aja, itu yang penting. Sampai sekarang juga saya masih bikin posting, itu masih saya lakukan, dan saya tahu hari apa, jam berapa yang dimana saya harus posting, dan itu pasti banyak orang yang viewersnya gitu, banyak banget. Saya tahu sampai saya belajar, saya coba tanya sana sini, terus cari referensi dari mana aja, dan alhamdulillah sekarang masih jalan. Karena media sosial Instagram itu begitu besar nih efeknya, impactnya buat saya ngerasain gimana omset penjualan saya naik. Dari sehari saya cuma bisa ngejual 50 bungkus. Selama bulan puasa tahun lalu 25 hari kerja, sehari saya bisa alhamdulillah 250 sampai 300 bungkus. Alhamdulillah. Jadi omset saya, kalau ngomongin omset, saya suka malu sebetulnya. Saya bukan apa-apa, cuman ya saya patut bersyukur aja, omset saya hampir di angka 90 juta sebulan, 25 hari kerja sebetulnya. Itu transaksi yang saya jalani, alhamdulillah sampai segitu, dan saya juga kaget sebetulnya. Dan yang lebih penting, semuanya saya melakukan itu dengan online, nggak melakukan offline. Karena saya mah belum punya toko saya mah cuma di online aja. Jadi saya pakai media itu sebaik mungkin. Terus saya riset nih apa yang lagi rame, kenapa di Twitter bisa berjualan begini, kenapa di Instagram bisa jualan itu. Saya terus perbaiki, saya cari terus informasi, ilmu, semuanya saya cari, dan alhamdulillah omset sampai hari ini terus bertambah. Kalau harga jual, saya sih harga jual di 25 bungkus per pack, 25.000 per pack, 25.000 per pack. Kalau di luaran sih mungkin cilok saya harganya macam-macam, karena saya punya beberapa reseller di beberapa kota. Penjualan saya dari Aceh sampai Jayapura ada. Penjualan terbesar sih masih di seputar Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, itu besar. Harga untuk reseller juga beda sama harga retail, dan kebetulan saya memang tidak jual retail, jadi yang datang ke saya itu semua reseller. Kelebihan nih, kalau ngomong kelebihan cilok saya daripada cilok lain,
Sebenarnya kalau ngomong cilok sama aja, tapi rootsnya cilok itu isi jando, gaji susu sapi, bagian pundak lemak sapi itu paling juara. Kelebihan saya dibandingkan cilok lain, saya tidak memakai bahan pengawet, terus non MSG, jadi aman dikonsumsi buat anak-anak ataupun orang dewasa. Harus dicoba. Sukses buat saya untuk di usaha cilok sebetulnya ada 3 yang nggak boleh hilang. Fokus, semangat, dan berdoa. Cukup 3 itu aja, semua selesai. Harus ingat juga bahwa penjualan itu nggak selalu harus naik, harus turun. Kita harus sudah siap. Di mana kita saat naik kita harus siap, di mana kita turun juga harus siap. Makanya 3 itu, fokus, semangat, dan berdoa. Itu aja sebetulnya kunci sukses Cilok Manggogon, masih nggak muluk-muluk. Perusahaan kami bergerak di bidang kuliner, yaitu Banana Harajuku seperti ini. Nah, ini keripik pisang coklat. Nah, kita dedikasi untuk para petualang sejati, traveler yang notabene-nya pencinta adventure. Banana Harajuku ini dimulai di awal tahun 2016 ini, dan alhamdulillah di 3 bulan terakhir ini kita mampu menjual produk Banana Harajuku ini hingga sampai 6.000 pieces untuk jumlah akumulasi keseluruhan. Nah, dan alhamdulillah pemasaran kita Banana Harajuku sudah masuk ke hotel-hotel di Bandung dan juga di nasional hingga ke mancanegara. Awal kisah kita berdiri Banana Harajuku. Jadi Banana Harajuku itu awalnya keinspirasi dari petani-petani kita di Lampung, terutama itu hasil tani mereka pisang di lapangan itu tidak memiliki harga. Nah, di situ kita dari teman-teman yang kita bertemu di Widya Tama kampus Pasca Sarjana, dan kebetulan komposisi CEO kita dari Pasca Sarjana Widya Tama itu membuat gagasan untuk mengolah olahan keripik pisang menjadi produk yang bernilai, sehingga membantu para petani untuk meningkatkan penjualan dari hasil panennya. Alhamdulillah Banana Harajuku juga kita bisa memberdayakan tim dari teman-teman wirausaha untuk mendapatkan partner bisnis untuk saling menjual, dan juga kita memanfaatkan media teknologi untuk pemasaran yang luar biasa dahsyat dengan teknologi, terutama sosial media. Nah, kemudian Banana Harajuku kita juga ini memiliki sebuah sistem strategi pemasaran yang cukup ampuh, yaitu dengan adanya tim komunitas-komunitas yang suka traveler, komunitas-komunitas di sosial media. Nah, kita juga menyasar reseller dan distributor yang notabene-nya mereka adalah penjual, reseller, dan distributor dari distro Harajuku. Jadi memudahkan untuk penyerapan distro Banana Harajuku di pasaran. Nah, kemudian dari Banana Harajuku ini kita juga sudah memiliki halal dan PRT, dan kita juga memiliki share profit yang luar biasa menguntungkan untuk reseller. Di sini harga Banana Harajuku 15.000. Untuk reseller kita beri harga 11.000 dan distributor 10.000. Jadi distributor 30% dari HPP. Nah, itu sangat menguntungkan sekali, karena dari Banana Harajuku ini sudah terbukti memberikan passive income yang lumayan ke teman-teman reseller dan distributor. Alhamdulillah untuk keberhasilan penjualan Banana Harajuku ini tak luput ditunjang oleh kegiatan-kegiatan tim kami yang berusaha keras untuk memecahkan promosi di media online. Nah, ketika penjualan bulan pertama itu di awal-awal kita masih baru merintis website, masih baru merintis media sosial, dan nggak optimal, kita masih pemasaran manual. Kita hanya mampu bulan Januari hanya 70.
Nah, ketika masuk ke bulan kedua Februari itu tapi masih tetap dikuatkan lebih dominan ke offline itu 120. Nah, per packnya untuk penjualan itu. Nah, kemudian setelah kita ulik lagi, coba lagi masuk, alhamdulillah dari ini tim kita, CEO ada Kang Haji di situ menggebrak di online. Dia kuatkan di website yang berbasis di situ dilingkan ke media sosial menggunakan ada Facebook Ads juga. Itu luar biasa. Di situ penjualan bulan ketiga itu mampu menjual hampir 70% dari stok kita dari 6.000. Nah, itu